ada tayangan-tayangan yang menarik yang bisa kita Pak Guru mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 10 di mana kita mempelajari modul-modul. Di dalam modul yang kita pelajari ada baru sampai 1 modul dalam 2 bulan hari ini. Yang dimana modul itu terdiri dari 4 dan 4 itu terdiri dari 12 daripada materi-materi yang kita pahami. Nah, di sini di modul visi penggerak ini adalah di modul keempat yang ketiga ya. Nah, di sini ada di 4 modul. Yang pertama ada filosofi pendidikan PHD, kemudian nilai peran guru penggerak, misi guru penggerak tentang budaya positif yang tertanam di sekolah kita masing-masing. Nah, adapun filosofi pemikiran PHD itu adalah PHD itu artinya Ki Hajar Dewantara, bercetus Tuturi Handayani yang berlogo. Beliau yang mempunyai logo dan diadopsi oleh Indonesia menjadi Tuturi Handayani itu. Dia dululah yang tercetus Tuturi Handayani. Kemudian apa filosofisnya? PHD Dewantara ini memberikan suatu pemikiran, yaitu ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu kita memihak kepada murid, membuat murid itu menyatu dengan masyarakat. Kemudian zaman itu adalah beradaptasi dengan teknologi sesuai kebutuhan zaman. Seandainya sekarang kita beradaptasi dengan teknologi, maka kita dituntut untuk bagaimana anak itu paham dengan AI. AI itu bukan AI terus, tapi AI ya, berpacu dengan robot. Kemudian nilai guru penggerak. Selanjutnya kita bahas. Nah, di sini ini namanya Ki Hajar Dewantara yang aslinya Raden Mas Marni jadi penggerak. Inilah asli. Terus menteri pertama pendidikan di Indonesia. Pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman. Karena mereka mencari keselamatan, kebahagiaan, serta dirinya baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Nah, pendidikan menghambakan pada murid. Menghamba di sini adalah menurut kami tidak kita beribadah bukan, atau kita mengabdi kita sujud kepada murid tidak, tetapi pendidikan menurut adalah menghamba pada murid, artinya memihak kepada murid, berorientasi sepenuhnya kepada murid. Apa yang perlu kita tawarkan kepada murid, nah, kita sama-sama kita akan berkolaborasi dengan murid. Di mana pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang berbeda. Nah, pada modul yang kita pelajari di PMM itu ada 3 modul. Di sana ada namanya berdiferensiasi, di mana kita mengelompokkan anak murid kita pemahaman itu, pemahaman bagian dan pemahaman tidak. Ada tidak paham sama sekali. Nah, itu salah satu daripada cabang atau rangkum daripada pemikiran PHD Dewantara itu di dalam guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Nah, ini maksudnya apa? Sejatinya seorang guru itu hanya menuntun anak mencapai kodratnya. Contoh, kita diumpamakan sebagai guru ibarat petani. Petani itu menanam padi dan tumbuh padi itu apa fungsi petani itu? Menanam, kemudian membumbui, memupuk. Nah, itulah tugas guru diibaratkan. Dianalogikan seperti itu. Lahan dan murid ibarat benih. Nah, benihnya itu adalah murid. Bagusnya padi itu, benih padi itu tergantung daripada petani itu merawat. Nah, bagusnya murid kita ini tergantung daripada ibu dan bapak guru yang menanam benih itu. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan subur. Lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai guru penggerak yang perlu kita pahami daripada istilah-istilah ini. Nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak ini diantaranya adalah mandiri. Mandiri sepertinya mandi sendiri, bukan begitu ya. Mandiri itu adalah bisa kita berpacu dengan diri kita sendiri. Asas mandiri, bagaimana kita berintrospeksi diri. Nah, bagaimana kita mengasah diri dalam agamanya. Bagaimana kita mengerti bagus cara kita mengajar dan sebagainya. Reflektif, kita memahami, kita merefleksi setelah kita belajar buku ya, Bapak. Kemudian kita merefleksi setiap kegiatan
selalu hidup. Nah, pernahkah kita melakukan seperti itu? Kita catat dengan diri kita sendiri. Kemudian inovasi atau inovatif. Inovatif ini kan salah inovasi atau perubahan, perubahan, dan sebagainya. Nah, inovasi apa yang sudah kita inovasikan di sekolah kita masing-masing. Bagaimana kita berinovasi? Tentu ada kolaboratif. Tidak hanya bisa sendiri. Saya sebagai guru bisa sendiri memperjuangkan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul. Pernah kita ditanya selama pendidikan, apa mimpi Bapak Ibu sebagai guru? Saya punya mimpi. Saya mempunyai mimpi murid-murid saya itu menjadi anak yang berkarakter dan peka dengan teknologi. Itu mimpi saya. Kalau itu bisa ditanya. Nah, kolaboratif ini adalah kolaborasi antara kita semua. Tidak hanya guru dengan murid, tetapi kita memaafkan stakeholder yang lain atau warga sekolah lain, di antaranya masyarakat. Tapi sekarang apakah pernah kita mengundang masyarakat untuk kita sama-sama berkolaborasi untuk menghidupkan sekolah yang kita cintai atau nantinya ada disebut dengan budaya positif itu. Kemudian tadi berpihak kepada murid, itulah daripada nilai yang harus kita tanam dalam guru penggerak tersebut. Tidak hanya guru penggerak, ibu juga sebagai guru, yang intinya ini sudah kita secara otomatis sudah tertanam di dalam diri kita sebagai guru. Kemudian ada peran guru penggerak. Satu, menjadi pemimpin pembelajaran. Insya Allah, alhamdulillah, harus binikmatillah. Saya juga bergerak di kecamatan. Nah, inilah menjadi sudah masuklah peran kita sebagai guru penggerak walaupun masih calon. Kemudian mendorong kolaboratif. Tentu kita sama-sama bersilaturahmi dulu bersama, tidak bisa satu orang saja. Tentunya semua orang itu namanya kolaborasi atau bekerja sama. Tidak mungkin ada bangunan kalau tidak ada kolaborasi atau kerjasama. Munculkan kepemimpinan murid menjadi coach bagi guru yang lain. Alhamdulillah selama ini walaupun belum menjadi guru penggerak sebatas calon adalah kira-kira pertama sampaikan kepada guru-guru. Alhamdulillah sedikit pengetahuan dan itu perlu kita imbaskan. Semakin banyak mengimbaskan semakin bagus. Karena apa? Sejatinya atau hidupnya adalah berdiskusi. Hayatul ilmi bil musyawarah katanya kan. Hidupnya itu kita dengan berdiskusi. Kemudian menggerakkan komunitas praktis. Apa yang maksudnya komunitas praktis? Di sini tadi kita berdiskusi dengan Pak Peter. Ternyata baiklah Bapak Ibu, paradigma pembelajaran yang disuguhkan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara meliputi ada 5. Yang pertama, kerangka pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Kemudian nanti ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir itu budi pekerti. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kerangka berpikir KHD. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap 2 kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia dan kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau yang disebut dengan masyarakat. Lalu bagaimana kerangka berpikir daripada Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah pendiri Taman Siswa, mencakup gagasan-gagasan tentang pendidikan holistik dan inklusif.
Beliau juga diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama di Republik Indonesia ini. Ia mempromosikan pendidikan yang mengakui kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menekankan pada pendidikan karakter, kemandirian, kreativitas, dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara juga mengadvokasi akses pendidikan untuk semua golongan, termasuk masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan. Prinsip-prinsipnya menyoroti pentingnya memahami dan merespon kebutuhan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, setelah kita memahami tentang kerangka berpikir daripada Ki Hajar Dewantara, maka kita beralih ke asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antara asas tersebut, ada 3 asas yang diuraikan secara mendetail, yaitu asas Tuturi Handayani yang kita kenal, yang kita sering lihat di logo Tuturi Handayani, sebuah logo yang mengelilingi Garuda untuk logo pendidikan kita. Asas belajar sepanjang hayat, long life education, dan asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Nah, bagaimana maksudnya? Dasar-dasar pendidikan yang menuntun adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membimbing pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem pendidikan. Mereka mencakup kualitas, keterlibatan orang tua, masyarakat, keadilan, pengembangan karakter, dan pendidikan inklusif, dan kreativitas dan inovasi, evaluasi berkelanjutan, pengembangan profesional, penggunaan teknologi, serta konsistensi dan kontinuitas. Dasar-dasar ini membantu memastikan bahwa pendidikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik dan masyarakat secara keseluruhan. Sejauh ini apa bisa dipahami apa yang disampaikan? Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ini pernah saya sampaikan di waktu imtak antara kodrat alam dan kodrat zaman ini. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan kodrat alam merujuk pada prinsip-prinsip alam semesta yang berlaku secara universal. Sementara kodrat zaman mengacu pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat seiring berjalannya waktu. Ki Hajar Dewantara mengajukan bahwa pendidikan harus memperhatikan kedua kodrat tersebut, mengakui keuniversalan hukum-hukum alam sambil tetap responsif terhadap tuntutan dan perubahan zaman demi mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sehingga nanti maka akan tercipta seorang siswa murid yang punya budi pekerti. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Cipta itu disebut kognitif, karsa afektif, kemudian karya psikomotorik. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan sejalan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri, baik tentang
kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara melibatkan pendekatan holistik terhadap pendidikan dengan penekanan pada pembentukan karakter, kemandirian dan inklusi sosial, yang menekankan pentingnya memahami kodrat alam dan kodrat zaman dalam membentuk pendidikan yang relevan dan bermakna bagi individu dan masyarakat. Selain itu, konsep budi pekerti menjadi fokus utama dalam upaya pembentukan manusia yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi bangsa. Ki Hajar Dewantara menyoroti pendekatan holistik terhadap pendidikan yang mencakup nilai-nilai moral, pembentukan karakter, kemandirian, serta inklusi sosial. KHD menekankan pentingnya memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran untuk menciptakan individu yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Itulah paradigma yang disuguhkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Budaya positif juga disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana kita menerapkan disiplin di sekolah kita ini. Apakah disiplin telah efektif atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, apa makna disiplin? Ya, macam-macam makna daripada disiplin tersebut. Disiplin adalah konsep yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Namun, seperti yang kita sebut, penting untuk terus meninjau efektivitas penerapan disiplin di sekolah dalam konteks sekolah. Disiplin secara umum mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, mengikuti aturan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Dalam konteks nilai kebijakan, disiplin memiliki kaitan yang erat. Disiplin membantu individu untuk mengembangkan karakter yang kuat dan menerapkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerja sama, kesabaran. Ketika seorang memiliki disiplin yang baik, mereka cenderung mampu memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan nilai kebajikan itu. Perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol dan teori motivasi perilaku manusia memberikan pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana perilaku manusia dibentuk dan diarahkan, bagaimana perilaku siswa dibentuk menjadi sesuatu yang baik dan diarahkan ke baik. Teori kontrol menekankan peran pengendalian diri dan kemampuan individu untuk mengelola impuls dan dorongan, sementara teori motivasi perilaku manusia menanyakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh kebutuhan, dorongan, motivasi dari dalam individu tersebut. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, penting untuk memahami bahwa disiplin bukan hanya tentang memberlakukan aturan atau hukuman, tetapi juga tentang membantu siswa memahami nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut
dan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Disiplin positif itu melibatkan pendekatan yang holistik dan proaktif, yang fokusnya adalah pada pembentukan karakter dan pembelajaran, bukan hanya penegakan aturan atau aturan yang kita atur di sekolah yang kita miliki atau tempat tugas kita. Baiklah, bagi para guru penting untuk melihat disiplin sebagai bagian integral dari pendidikan yang holistik, di mana tujuan utamanya adalah membantu atau berpihakan kepada murid menjadi individu yang bertanggung jawab, berorientasi kepada murid untuk berempati dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Itulah yang kita inginkan sebenarnya. Namun, mari kita lihat keadaan kita. Apakah pernah kita menerapkan budaya positif itu ataukah belum? Dengan kita menerapkan budaya positif itu, pendekatan terhadap disiplin haruslah berpusat pada pembangunan karakter dan nilai-nilai kebajikan, bukan hanya penegakan hukum atau aturan yang berlaku setelah kita buat. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, motivasi perilaku manusia. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang motivasi? Ya, dorongan. Dorongan adalah motivasi. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep guru sebaiknya mendorong dari belakang dan memberi semangat dari depan. Nah, di sini ada konsep Jens Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang telah terjadi apabila tidak melakukan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologi. Nah, ini motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang tadi, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga disebut dengan motivasi. Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ada reward setelah apa yang kita lakukan. Ini juga bersifat eksternal atau di luar daripada diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini adalah dan dihargai. Mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang sangat membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, inilah dari motivasi yang dinyatakan oleh Jens Gosen, dan 3 inilah yang baik di antara yang 3 ini yang baik di antara yang 3. Maksud saya adalah nomor 3 ini yang baik daripada yang ketiga, daripada yang disebut oleh Jens Gosen, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kita melakukan dengan
kesadaran diri. Nah, Bapak Ibu pernahkah dalam sebuah situasi di mana sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda? Bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Anda tetap melakukan padahal Anda tahu akibat akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan itu kalau diarahkan ke saya pernah, karena dinilai selama benar maka tidak ada kata salah menurut saya. Semua tindakan dilakukan dengan memperdebatkan rasio dan pikiran. Selama itu benar, kenapa tidak? Why not? Kalau bahasa Inggris, kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang baik walaupun salah. Katakan yang benar walaupun tidak baik. Motivasi dalam diri. Banyak motivasi. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbullah pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran dan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kebutuhan bertahan. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa cinta. 3, kekuasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya, makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana, itu dapat dipenuhi dengan makan, minum, olahraga, memberi perlindungan. Yang kedua, kebutuhan hidup manusia atau kehidupan. Dasar kebutuhan manusia gitu, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, saling menyayangi dan saling sayang. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kekuasaan. Dasar kebutuhan manusia yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif dan bekerja. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Dan kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, tertawa. Nah, dalam teori ini Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, ketika anak kita, murid kita di sekolah, misalkan ketika anak itu murung dan tidak ingin belajar, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Milena. Kebutuhan apa? Kalau diperhatikan, butuh perhatian. Berarti nomor 2, kasih sayang dan rasa yang diterima. Kebutuhan untuk menerima. Nah, seandainya kalau anak kita itu lapar, dia butuh kebutuhan bertahan hidup. Ini masuk nomor 1. Nah, ketika anak, nih contohnya di kelas bawah nih, ketika anak diajak untuk belajar, namun anak tersebut ingin bersenang-senang atau bergembira, maka kebutuhan apa yang kita akan suguhkan ke anak? Tentu ya ke nomor 5, yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Maka ajak siswa kita untuk bersenang-senang, bermain, humor, gembira, belajar dan bermain. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat dalam restitusi, dalam penerapan budaya positif juga kita kenal posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, apa yang Anda lakukan jika di dalam sebuah pesta teman Anda memecahkan gelas? Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Ya Pak, Ibu. Yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain. Terpaksalah Anda naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apa yang Anda akan meminta? Apakah Anda meminta teman Anda membayar biaya taksi untuk Anda menuju ke tempat tersebut? Nah, ini pemikiran bagaimana kita memposisikan diri. Jika pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan, pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Nah, Bapak Ibu, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, langsung memaafkan atau bahkan kita langsung membuat mereka tidak nyaman, merasa bersalah, merasa inilah. Nah, fokus pada kesalahan daripada mencari bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Ya, mencari kesalahan bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat daripada kesalahan, daripada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, dalam kondisi-kondisi inilah bagaimana kita melakukan restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada siswa kita.
Restitusi ini juga menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih terarah, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Salah satu contoh jika seorang murid melakukan kesalahan di dalam kelas ataupun di dalam lingkup sekolah, bagaimana kita selaku guru mengontrol diri. Pada dasarnya kita memiliki motivasi yang akan kita memberikan motivasi kepada siswa dengan menghargai. Jadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi tidak ada yang tidak menguntungkan. Inilah sesuai dengan prinsip teori kontrol William Lesser tentang solusi menang-menang, bukan kalah-kalah. Nah, bagaimana ciri-ciri daripada restitusi? Kita bisa membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan, menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaiki diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga munculkan perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebelumnya merasa tidak rela, harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan atau berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela, harus melakukan sesuatu yang menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahannya dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasi yang menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaliknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya pada sesuatu yang telah dia kerjakan atau kesalahan yang dia berbuat. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana mereka menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah,
Di sini ada 3 tahapan evaluasi diri. 1, saya tidak suka cara yang berbicara padamu. Saya tidak suka cara berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah selesai bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahaman. Ini besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lama. Ini adalah 3 tahapan evaluasi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan kelas? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Kelsen-Gosen. Nah, bila kita melihat anak-anak didik kita, apakah pernah menerapkan tentang keyakinan kelas? Disiplin pun itu juga terbagi menjadi 2, yaitu disiplin dalam konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi yang selanjutnya akan kita jabarkan. Oke. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi, identitas kegagalan. Nah, keyakinan kelas, setelah kita keyakinan kelas, membuat peraturan yang menyepakati oleh siswa-siswa kita. Kita membuat peraturan kelas, bagaimana kita berkolaborasi dengan siswa untuk menciptakan kelas yang kondusivitas, supaya proses pembelajaran dilakukan, diterapkan nyaman, santai, dan damai serta kondusif. Nah, dalam keyakinan kelas tersebut, setelah kita melakukan kolaborasi dengan siswa, menyepakati aturan-aturan yang berlaku di dalam kelas kita, maka itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Sehingga nanti ketika kita sudah membuat keyakinan kelas ini, maka apapun yang akan terjadi bila siswa melanggar akan dikenakan konsekuensinya, bukan hukuman lagi, Bapak Ibu. Nah, kemudian di segitiga restitusi itu kita sebut dengan ada 3 poin penting. Yang pertama, mengidentifikasi gagal. Kedua, identitas sukses. Nah, oke. Kita lihat di sini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bila mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itulah hukuman. Apa konsekuensinya? Sesuatu yang harus terjadi.
Ini dari disiplin. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Di bawahnya lagi mengidentitas gagal. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu korban mendapat keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau disiplin korban mendapat ganti. Ini restitusi. Bedanya, kalau hukuman murid akan tersakiti, kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid mendapat penguatan. Nah, ini bedanya dan seterusnya bisa nanti baca. Intinya adalah hukuman negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Hukuman mode paksaan, konsekuensi stimulus respon, dan restitusi teori kontrol. Kita lanjut Bapak Ibu. Berdasarkan tabel di atas yang saya jelaskan tadi, bahwa hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, sudah dibuat. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, sehingga guru di sini sementara menjadi memonitor murid. Hukuman bersifat tiba-tiba, satu arah. Konsekuensi sudah direncanakan dan disepakati sebelumnya. Sedangkan restitusi melibatkan murid dalam memperbaiki kesalahan mereka. Nah, itu ya Bapak Ibu. Hukuman tiba-tiba, disiplin berbentuk konsekuensi, dan terencana, sudah disepakati dan dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ketika kita sebagai guru ada istilah dalam penerapan budaya positif, ada istilah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pun coba kita perhatikan bagian segitiga restitusi. Dari Bu,
Nah, di sini ada percakapan antara Pak Joko dan Pak Mario dan Adi dalam penerapan pelajaran restitusi atau segitiga, di mana kita diinstruksikan untuk menanamkan nilai positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam sekolah dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Kemudian menganalisa dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan kita. Nah, di sini ada 3 proses tahapan didasarkan oleh prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang langkah pertama untuk teori kontrol, langkah pertama menstabilitas identitas. Stability the identity, menstabilkan identitas. Dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Valid the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau istilah seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi ini. Contoh, validasi dan tindakan. Contoh pertama, menstabilitaskan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini adalah teori yang digunakan untuk menstabilitaskan identitas. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ibu tahu, misalkan kalau posisi sebagai ibu tahu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada bapak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini caranya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ini. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kan? Nah, kita uraikan menstabilitaskan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak atau murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bisa dengan kalimat yang lebih sederhana, kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak merasa. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bapak, ibu tidak mencari siapa yang salah di antara dua kalian. Tapi bapak ibunya mencari solusi dari permasalahan. Inilah salah satu atau ungkapan-ungkapan tindakan untuk menstabilitaskan identitas. Ada 3 alasan untuk tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Di sini ada 3 alasan untuk hal ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Kemudian
Rasa bersalah membutuhkan energi bersama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Dan yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa datang. Kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Ada valid in misbehavior. Setiap tindakan yang kita lakukan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, sebuah tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, bisa ibu katakan atau bapak katakan masuk, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, jadi siswa juga mempunyai kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Sisi ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Pertanyaan yang bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas antara lain, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, bisa bilang begitu, atau apa bayangan kita tentang keyakinan kelas yang ideal. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, bisa bapak bilang begitu ya. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu, bapak ibu dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Jika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada hal tersebut. Itu mungkin yang bisa kita paparkan dari penerapan budaya tes positif. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, jika tidak mungkin karena sudah capek duduk, kita sama-sama berdiskusi dalam penerapan dan untuk kita terapkan di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.